Buronan Senturi ditangkap. SBY apa kabar? Nah kan, Pak mantan panik nih. Kami belum akan sebut nama, itu yang pasti. Tapi kita pasti mencermati bagaimana peran dari masing-masing pihak tersebut. Apalagi kita juga harus mengklasifikasi antara perbuatan dan pihak-pihak yang terkait di FPJP. Ada persinggungan, tapi ada juga aktor yang berbeda dengan pihak yang terkait dengan penetapan Bank Senturi sebagai bank yang berdampak sistemik dan juga PMS ya, penyertaan modal. Sementara ada persinggungan di sana, aktor-aktor yang sama tapi ada juga yang berbeda. Itu sedang kita cermati. Dari pemerintah Indonesia sudah menang, tinggal nggak tahu nanti perkembangannya, tetapi dari proses peradilan itu sudah menang. Tentu kan nggak bisa semuanya nanti satu persatu kita upayakan, karena kalau aset yang sudah di luar, apalagi juga terkait dengan gabungan perusahaan misalnya dengan pihak lain, tentu kan harus ada upaya hukum yang jelas supaya bisa melakukan eksekusi. Tidak bisa langsung serta-merta itu kita sita. Saya dan keluarga dan Demokrat menahan segala perasaan itu. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhan, hari ini saya mendapatkan kesempatan sejarah untuk menyampaikan tentang fakta dan kebenaran berkaitan dengan kasus Bank Senturi, terutama yang dikaitkan kepada SBY dan Partai Demokrat. Ya Allah, harus kami sampaikan, semua itu adalah fitnah belaka. Saya bertanggungjawabkan ucapan saya ini dunia akhirat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pada awal April lalu, SBY saat berpidato penataran kader Demokrat sempat menyinggung soal kasus BLBI, Hambalang dan juga Senturi. Menurutnya kasus-kasus ini jika memang belum selesai, maka selesaikanlah. Sudah sang pangeran dengan panjang juga menyatakan hal yang sama. Katanya tidak takut, kalau kami nggak pernah merasa takut. Kasus-kasus itu ditumpas, apa itu Senturi, Hambalang, dan lainnya, atau seperti BLBI dan Transjakarta. Kami menginginkan keterbukaan saja. Kalau kasus itu dianggap belum tuntas, ya dituntaskan saja, agar transparan, kata Ilyas. Ucapan tersebut mungkin akan dipersepsikan telah dijawab oleh Jokowi, karena buronan BLBI yaitu Samadikun Hartono dan buronan Senturi Hartawan Alwi sudah tiba di tanah air. Samadikun dipulangkan dari China, sementara Hartawan dari Singapura. Tapi saya membeli tidak berpikir bahwa Jokowi merespon ucapan SBY dan Pangeran. Lengan panjang demi proses penangkapan buronan. Ini sudah berlangsung lama untuk keluarga mantan presiden seperti SBY, yang mereka mendengar dan mendapat informasi lebih cepat dari kita jauh sebelum media memberitakannya. Pergerakan dan tim pemburu koruptor pasti sudah lama terdengar oleh keluarga Cikeas. Saat ada tanda-tanda akan berhasil meringkus buronan, maka keluarga Cikeas tiba-tiba membahas BLBI dan Senturi dalam beberapa referensi teori. Dari buku psikolog, dasar sebenarnya ucapan SBY dan Ibas dapat diartikan sebagai ucapan melawan sebelum kenyataan terjadi. Tujuannya untuk memperbaiki mentalnya sendiri, mencitrakan diri, berani sekaligus memberi tekanan pada pihak lawan dengan seolah-olah meletakkan kamu gak bakal mampu. Hal ini sudah sering kita lihat, contoh Amin Rais yang dengan sombongnya berjanji akan jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta jika Jokowi menang. Kader Gerindra ingin terjun bebas dari atas Monas jika KTP hashtag teman Ahok mencapai target. Dan yang terbaru, Haji Lulung yang berani mengiris telinga jika Ahok melaporkan BPK ke pengadilan. Semua itu bullshit. Amin Rais, pendukung Jokowi bahkan mereka tidak akan menang melawan Prabowo.
Janji tidak masuk akal tersebut dilontarkan sebagai pernyataan sejajar bahwa kemenangan Jokowi sama tidak masuk akalnya jika dia harus jalan kaki dari Jogja ke Bandung. Itulah kenapa Amin Rais berani berjanji seperti itu, karena sangat meyakini hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Begitu juga dengan Habibur Rahman dan Mulut jika ingin melihat contoh yang sama. Gak tahu dapat kita lihat saat ada teror bom Jakarta saat itu, kita sepakat menyemarakan hashtag kami tidak takut untuk melawan opini publik tentang ancaman-ancaman teror. Apakah kita benar-benar tidak takut? Ya silakan tanyakan pada diri kalian masing-masing. Tapi kalau saya 3 hari sebelum ada bom, saya baru saja mondar-mandir sekitar lokasi dengan adanya ledakan. Seperti ya jelas menggetarkan hati saya yang berpikir kalau saya ada di sana, apa masih hidup. Tapi ketakutan itu saya lawan dengan ikut menuliskan, kami tidak takut, melawan opini publik yang saja mencekam dan menambah ketakutan. Beruntung hashtag kami tidak takut berhasil membuat kondisi psikolog semua masyarakat kita normal dalam beberapa jam. Kita sudah lupa dengan teror bom dan malah menertawakan terorisme yang unyu-unyu. Sampai di sini saya melihat korelasi antara pernyataan Ibas dan SBY yang tidak takut kasus BLBI dan Senturi diselesaikan. Apalagi faktanya buronan BLBI dan Senturi ini memang bukan baru kemarin diurus lalu ditangkap, tapi cuma pas apakah analisa ini benar atau tidak. Saya malah tertarik melihat catatan sejarah politik Indonesia. Statusnya masih tentang Ibas dan SBY, mantan presiden dan pangeran, yaitu dulu mangkir dari panggilan KPK. Padahal Anas Urbaningrum dengan posisi ketum Demokrat sudah menyatakan bahwa Ibas dan SBY adalah saksi penting tentang pengucuran dana pada Kongres Demokrat. Ialah SBY penasehat dan Ibas adalah sekjen. Masa iya nggak penting? Tapi nyatanya KPK sampai detik ini belum juga memanggil Ibas dan SBY. Pada awal April lalu, SBY saat berpidato penataran kader Demokrat sempat menyinggung soal kasus BLBI, Hambalang dan juga Senturi. Menurutnya kasus-kasus ini jika memang belum selesai, maka selesaikanlah. Sudah sang pangeran dengan panjang juga menyatakan hal yang sama. Katanya tidak takut, kalau kami nggak pernah merasa takut. Kasus-kasus itu ditumpas, apa itu Senturi, Hambalang, dan lainnya. Atau seperti BLBI dan Transjakarta. Kami menginginkan keterbukaan saja. Kalau kasus itu dianggap belum tuntas, ya dituntaskan saja agar transparan, kata Ilyas. Ucapan tersebut mungkin akan dipersepsikan telah dijawab oleh Jokowi karena buronan BLBI yaitu Samadikun Hartono dan buronan Senturi Hartawan Alwi sudah tiba di tanah air. Samadikun dipulangkan dari China, sementara Hartawan dari Singapura. Tapi saya membeli tidak berpikir bahwa Jokowi merespon ucapan SBY dan Pangeran. Lengan panjang demi proses penangkapan buronan. Ini sudah berlangsung lama untuk keluarga mantan presiden seperti SBY, yang mereka mendengar dan mendapat informasi lebih cepat dari kita jauh sebelum media memberitakannya. Pergerakan dan tim pemburu koruptor pasti sudah lama terdengar oleh keluarga Cikeas. Saat ada tanda-tanda akan berhasil meringkus buronan, maka keluarga Cikeas tiba-tiba membahas BLBI dan Senturi dalam beberapa referensi teori. Dari buku psikolog, dasar sebenarnya ucapan SBY dan Ibas dapat diartikan sebagai ucapan melawan sebelum kenyataan terjadi. Tujuannya untuk memperbaiki mentalnya sendiri, mencitrakan diri, berani sekaligus memberi tekanan pada pihak lawan dengan seolah-olah meletakkan kamu gak bakal mampu. Hal ini sudah sering kita lihat, contoh Amin Rais yang dengan sombongnya berjanji akan jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta jika Jokowi menang. Kader Gerindra ingin terjun bebas dari atas Monas jika KTP hashtag teman Ahok mencapai target. Dan yang terbaru, Haji Lulung yang berani mengiris telinga jika Ahok melaporkan BPK ke pengadilan. Semua itu bullshit. Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya.